Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau membahas tentang hal yang banyak banget pengen dibahas oleh teman-teman ya, via Instagram Emak gitu, via DM banyak banget yang menceritakan. Intinya itu adalah kondisi di mana penghasilan itu kecil atau pas-pasan tapi sudah terlanjur terhimpit hutang. Nah, di sini Mak akan coba bahas, mudah-mudahan vlog Mak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Ada kalanya dalam hidup itu kita harus menghadapi hal-hal yang benar-benar tidak diinginkan dan benar-benar kita seperti tidak sanggup untuk menghadapinya. Ya pastinya ya, namanya hidup ada suka, ada duka, ada sedih, ada senang, ada gembira. Ada kalanya kita banyak uang, ada kalanya kita sama sekali nggak punya uang. Nah, termasuk ketika kondisi kita itu memiliki banyak hutang, sedangkan penghasilan kita itu pas-pasan banget. Terus bagaimana dong Mak cara atau solusinya gitu, cara menghadapinya? Nah, di sini Mak Saufa mau sharing sedikit apa yang Mak lakukan dulu. Termasuk Mak Saufa itu juga pernah ada dalam kondisi itu. eh, Keluarga emak itu ada dalam kondisi ekonomi yang benar-benar terpuruk. Nah, tapi satu hal yang harus disyukuri, alhamdulillah dari situlah kita bisa belajar, kita bisa istilahnya bisa menghindari atau bisa mewaspadai apabila itu jangan sampai terjadi lagi seperti itu ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Nah, di sini Mak Saufa mau sharing-sharing. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Itu penting banget ya, introspeksi. Kalau kita tidak introspeksi atau tidak menyadari diri sendiri ada yang salah sama diri kita nggak akan bisa berubah. Jadi intinya kita introspeksi apa yang salah pada diri kita, terus kita ubah, kita membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dan memulai lembaran yang baru dengan semangat baru dan juga seseorang yang baru istilahnya. Kita bisa mulai dengan berubah, yaitu merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, terus menghilangkan kayak hutang-hutang, kredit, pay letter itu udah mulai di stop. Jadi yang ada biarin, kita fokus untuk membayarnya dan jangan sampai membuka lagi atau memulai lagi gitu kebiasaan-kebiasaan buruknya. Selanjutnya kita bisa memperbaiki hubungan. Yang pertama tentunya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbaiki hubungan, mendekatkan diri, terus kita kayak menjalankan semua perintahnya dan mencoba pokoknya berusaha menjauhi segala macam larangannya. Intinya kita harus berubah menjadi benar-benar orang yang baru. Sehingga dengan adanya ujian seperti ini, kita jadi menjadi seseorang yang lebih baik dari kita sebelumnya seperti itu, dan itu merupakan suatu hal yang baik. Ini adalah ciri-ciri seseorang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah senantiasa mengharapkan orang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi ujian-ujian semacam ini seharusnya kita itu bersyukur, tenang, terus mengubah diri, berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mulailah untuk hidup sesuai kemampuan. Hidup itu sesuai kemampuan, bukan sesuai komentar atau sesuai keinginan atau sesuai apa yang kita lihat. Hidup itu sesuai kemampuan dan kemampuan orang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi kita bisa menyesuaikan hidup kita sesuai dengan kebutuhan kita, kemampuan kita, dan kita harus bersyukur akan itu.
Cobalah untuk menyadari kemampuan finansial atau kemampuan keuangan kita. Kalau kita mampunya belanja 10.000 sehari, ya sudah nggak apa-apa, syukuri aja gitu. Kita kan bisa makan, bersyukur. Ada orang lain yang untuk makan aja susah, seperti itu. Jadi ya kita jalani aja gitu, kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri, apalagi sampai hanya sekedar malu untuk dilihat orang, ya nggak apa-apa, emang kita hidup apa adanya itu lebih tenang. Dan kita juga bisa memilah antara kebutuhan dan juga keinginan. Kalau memang sudah tahu, sudah paham, kita hanya mampu belanja 10.000, ya udah, kita beli yang penting-penting aja. Yang sekedar keinginan mah ya nanti aja, kalau memang kita benar-benar ada uang lebih, barulah kita sesekali menuruti keinginan. Tapi kalau memang kondisi kita ya pas-pasan banget, ya udah kita fokus sama kebutuhan aja. Dan yang ketiga, kita juga bisa bekerja lebih giat. Dengan, bekerja lebih giat, tentunya kita, mengharapkan bisa, mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dan bisa fokus untuk membayar hutang. Kita bisa mencari pekerjaan yang lebih baik, atau kita juga bisa menambah penghasilan tambahan, atau kita juga bisa berhemat. Intinya, bagaimana keluarga ini tuh supaya bisa, lepas dari beban-beban, bisa lepas dari, hutang-hutang, bisa, bagaimana caranya, lebih baik dibicarakan. Ataukah mau usaha, ataukah mau mencari pekerjaan baru, ataukah mau menjual kembali terus untuk membayar hutang ya. Semua itu bisa saja dilakukan, intinya lakukan yang terbaik untuk, keluarga ini tuh bisa lepas dari hutang dan hidup lebih baik gitu loh. Dan selanjutnya untuk solusi penghasilan kecil tapi memiliki hutang yang banyak, yang pertama, kita bisa musyawarah. Musyawarah di sini adalah kita musyawarahkan, kita sebagai pemilik hutang dengan pemilik uang. Kita harus datangi orang yang memiliki uangnya itu. Dengan begitu kita jujur apa adanya, mengakui bahwa kondisinya memang seperti ini, lalu mencari solusi bagaimana supaya dia juga bisa menerima, kita juga bisa menjalankan atau membayarnya. Ataukah kita minta keringanan, ataukah kita minta diperpanjang, ataukah kita minta tempo yang lebih lama, seperti itu. Intinya kita harus musyawarah dengan pemilik uang. Dengan menjelaskan kondisi keuangan kita sudah mencoba jujur dan mencoba mencari solusi, dan semoga dengan begitu, dengan sudah jujur, akhirnya diketemukan solusi yang bisa disepakati oleh pihak pemberi hutang dan juga pihak yang berhutang. Nah, ini solusi pertama yang bisa kita lakukan apabila penghasilan kita kecil dengan kondisi hutang yang banyak. Nah, yang kedua, kita bisa mulai menabung untuk membayar hutang. Jadi buatlah rekening khusus untuk membayar hutang. Dengan begitu kita akan paham berapa uang yang sudah kita kumpulkan dan kita bisa fokus untuk mengumpulkannya di situ. Nah, yang ketiga, fokus, kerja keras, pasrah kepada Allah. Ya, tentunya dengan fokus kita akan lebih semangat lagi dalam mengumpulkan uang, fokus dalam bekerja, fokus dalam melunasi hutang. Lalu kerja keras supaya penghasilan kita lebih banyak, bisa dilakukan berdua, suami istri bekerja sama, kerja keras supaya penghasilan lebih banyak juga. Selanjutnya untuk hasilnya kita pasrah saja kepada Allah. Selama kita mencari uang halal, insya Allah kita niatkan untuk segera membayar hutang, insya Allah itu akan dipermudah dan pastinya ada jalan. Dan demikianlah vlog emak kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang membutuhkannya dan bisa mendapatkan solusi dari apa yang kita bahas untuk hari ini. Demikian vlog emak kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.